Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di channel ini, kalau misal kemarin kita kebanyakannya dan semua di channel ini mengkaji tentang bahasa dari mulai nahwu, shorof, mantik, balaghah. Jadi pada kali ini kita sedikit beranjak, yaitu kita akan mengkaji tentang filsafat atau hikmah ya. Yang mana kita akan mengkaji kitab Hidayatul Hikmah, karya daripada Prof. Asir Al-Abhari. Nanti saya kasih deskripsinya lebih detail dan saya juga kasih linknya buat teman-teman kalau memang ingin mengikuti kajian kitab ini, karena metode yang saya gunakan seperti biasa di channel sebelah, yaitu mengkaji kitab. Nah, ini kita mengkaji kitab filsafat karya dari Al-Asir Al-Mufaddal Al-Abhari di pertengahan abad ke-12. Nah, ini merupakan filsafat Islam, filsafat klasik. Filsafat, langsung saja bismillah, muqaddimah al-mufid, pengantar al-mufid ya, yang bisa diambil faedah fi ilmil kalam wal falsafah. Al-falsafah, filosofi fil lughatil Yunani, dalam bahasa Yunani. Nah, itu mempunyai arti at-tasyabbuh, penyerupaan bihadrati ya, dengan keberadaan bihadrati wajibil wujud ya. Kewajiban yang wajib ya, wajibul wujud biqadri taqati, sejauh kemampuan al-basyariyah, manusia, li tahsilis sa'adah al-abadiyah, yaitu untuk mencapai kebahagiaan abadi. Kama warada fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, takhallaqu, berakhlaklah, bi akhlakillah, dengan akhlak Tuhan. Ayatashabbahu ya, menyerupainya, fil ihatati bil ma'lumat, itu dalam hal pengetahuan yang ihatah, yang menyeluruh. Wa tajarrud, melepaskan diri, anil jasmaniyat ya, dari metafisik. Wa qalu innal falsafa mustaqqatun min filasufa. Mereka mengatakan filsafat itu berasal dari kata filasuf, yang mempunyai arti muhibbul hikmah, pecinta kebijaksanaan, atau bahasanya love of wisdom. Jadi seperti itu, kata filsafat itu yang lebih tenar dan lebih terkenal kita mendengar itu dengan kata filasuf, yang mempunyai arti muhibbul hikmah, pecinta kebijaksanaan. Falsafi atau filasuf ya, mansubani ilal falsafah, keduanya dinisbatkan kepada filsafah yang mempunyai arti bimakna muhibbul ilm wal hikmah, pecinta ilmu dan pecinta kebijaksanaan, wal bahis anhuma, dan orang yang pencari daripada keduanya, ilmu dan hikmah. Jadi seseorang itu bisa dikatakan falsafi atau filasuf ketika dia memang pecinta ilmu dan pecinta kebijaksanaan. Oke, itu sebagai makna daripada kata filsafat ya. Nah, kemudian di sini disebutkan ada beberapa tokoh filsafat yang sangat yang paling terkenal, ashurul falasifa wa makatibuha al-fikriyah, dan aliran-alirannya. Yang pertama ada Pythagoras, yang mana ia lahir antara 580 atau 570, tapi kalau misal saya cek di Google ya,
itu lahir lebih tepatnya itu 570 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 500 sebelum Masehi. Beliau merupakan filsuf yang terkenal ya, al-masyhur al-madhkur min falasifati Yunani wa hukamaihim. Jadi memang Pythagoras ini di antara para filsuf yang termasuk cendekiawan Yunani. Karena ba'da Abidakles al-Hakim di zaman, yang mana ia juga hidup, Pythagoras, ia hidup setelah masa Abidakles. Wa khoda al-hikmata an ashabi Sulaiman bin Dawud an-Nabi alaihi salam. Kemudian dia juga mempelajari al-hikmah, yaitu dari murid-muridnya, dari murid-murid Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi salam di Mesir ya. Hina dakhulu ilaiha min biladis Syam, ketika mereka datang dari negara Syam. Wa qad kana akhadha al-handasa qablahum 'anil misriyin. Summa raja'a ila biladi Yunani fadkhala ilaihim ilmal handasa. Sebelumnya mereka mempelajari ilmu al-handasa, arsitek ya, dari orang-orang Mesir. Kemudian setelah itu ia kembali ke Yunani dan memperkenalkan kepada mereka ilaihim, yaitu ilmu handasa, ilmu tadi arsitek. Walam yakunu ya'lamunaha qabla dzalik, yang mana mereka sebelumnya tidak mengenal ya, ilmu itu. Wa dakhala ilaihim ilmat tabi'a aidan, dan ia juga memperkenalkan kepada mereka yaitu ilmu alam. Wastakhraja bidakaihi ilmal alhan wa ta'lifin nizam wa awqa'iha tahta nasab al-adadiyah. Jadi dengan kecerdasannya dia menemukan ilmu harmoni, ilmu alhan, ilmu harmoni, wa ta'lifin nizam, yaitu pengaturan nada, wa awqa'iha tahta nasab al-adadiyah, serta menghubungkannya yaitu dengan proporsi numerik ya. Apa itu ilmunya teman-teman bisa dicek di Google. Kemudian wali Pythagoras ta'lifil arismatik wal musik wa ghairi dzalik. Kemudian Pythagoras juga memiliki karya tulis perihal aritmatika, musik, dan bidang-bidang lainnya. Jadi memang kalau kita ngelihat Pythagoras ini lahir sebelum Masehi, dan dia itu ada satu kisah yang cukup aneh. Dia itu mempercayai kalau kacang itu ada jiwa kehidupan manusia. Dan katanya ketika dia mau dibunuh dan dia dikejar karena kan dia kan cukup berbeda ya dari masyarakatnya. Nah, dia dikejar. Nah, kemudian di situ ada tanaman kacang. Nah, si Pythagoras ini nggak berani untuk melewatinya. Nah, terus ya dia pasrah di situ, nggak mau melewati tanaman kacang itu. Ya terbunuhlah gitu. Nah, kemudian yang kedua ada Sokrat. Sokrat di sini dia ini secara waktu ya. Kalau misal di sini dia Pythagoras 580 atau 570. Nah, sekarang Sokrat itu 470 dan wafatnya 399. Dia merupakan filsuf Yunani, yaitu salah satu seorang yang paling terkenal, ahadu asyurus syakhsiyat allatina las al-i'jab fit tarikh, yang mana ia cukup dikagumi dalam sejarah. Yurafu bi Sokrat al-hub. Sokrat itu lebih dikenal dengan al-hub, sang pecinta.
Kenapa? Li'annahu sakana hubban. Karena dia mempunyai rasa kasih sayang. Wa huwa addannu muddata umrihi. Dan dia seorang pejalan atau misal apa sih namanya tuh, pelancong atau backpacker kayak gitu selama hidupnya, muddata umrihi. Dan walam yanzil baitan al-hakim al-masur al-fadil al-kamil an-nazhu al-mutakhalli an tanazzuhat hadal alam al-fani an-nadiru ila ma fihi bi'ainil haqiqah. Dia tidak memiliki rumah dan dia tidak menetap di rumah. Dia seorang al-hakim yang terkenal dengan al-fadil, keutamaannya, al-kamil, kesempurnaannya, an-nazhu, yang menjaga dirinya, al-mutakhalli, maksudnya yang melepaskan dirinya dari apa? Antana zuhad hadal alam, ya dari kesenangan materi, kesenangan duniawi, ya, al-fani yang fana. An-nadir ila ma fihi bi'ainil haqiqah, yang mana dia melihat dengan dengan pandangan yang penuh hikmah. Kana min talamid Pitagoras. Jadi Sokrat ini dia merupakan salah satu murid daripada Pitagoras. Waqta soro minal falsafah alal ulum al-ilahiyah. Dan ia hanya mempelajari yaitu filsafat ilmu ketuhanan. Wa aradu an malladid dunya wa raftiha, dan dia menjauhkan diri dari kenikmatan dunia, wa raftiha, serta menolaknya. Makanya dengan kemudian nih, wa a'lana bi mukhalafatil yunaniyin. Si Sokrat ini secara terbuka dia menentang orang-orang Yunani fi ibadatihim al-asnam, ya, terhadap perilaku para masyarakat Yunani yang menyembah berhala. Jadi Sokrat ini dia tidak menyembah berhala, ya. Makanya ada sebagian tokoh dari kita, tokoh muslim itu yang mengatakan Sokrat itu ya bisa dikatakan seorang nabi gitu loh. Karena dia secara ajaran juga mengajak kepada kebaikan. Ya bisa dibilang sufi juga karena dia meninggalkan kesenangan duniawi. Wa qabala ru'usahum, dan dia menghadapi pemimpin-pemimpin mereka bil hujjah, dengan argumen wal adillah dan bukti-bukti yang kuat, yang mana itu berdampak fasawwarus alaihi al-ammah wa tarru mulkahum ila qatlihi, yang berdampak akan tuntutan masyarakat, dan masyarakat menuntut kepada raja ila qatlihi, untuk membunuhnya. Fa'au da'ahu mulkahum al-habs, maka raja mereka memenjarakan Sokrat, ya, tawassulan ila qulubihim wa taskinan lisairatihim, ya. Jadi sebagai untuk penenang, ya, untuk bisa membungkam masyarakat yang banyak protes tadi, ya. Jadi ya dimasukkanlah Sokrat ini ke penjara. Summa asqahu assam tafadiyan min syarrihim ba'da munadarat jarat lahu ma'al mulki mahfudatan. Ya, kemudian di sini simpelnya Sokrat ini dibunuh dengan diracun. Walahu wasaya sarifah wa adab fadilah wa hikam masyhurah wa lam tu'raf li Sokrat ayat mu'allafat. Jadi memang Sokrat di sini memiliki beberapa pesan yang sarifah, ya, yang luhur dan mulia, wahika masyhurah, dan hikmah-hikmah yang terkenal. Walam tu'raf li Sokrat ayatun mu'allafah, dan tidak dikenal atau misal tidak ditemukan bahwa kalau Sokrat ini dia memiliki sebuah karya. Jadi Sokrat di sini memang tadi yang saya sampaikan tadi, dia dikenal orang yang cukup berpengaruh dalam dunia perfilsafatan.
Jadi kan ada 3 tokoh nanti, yang setelah ini ada Aflatun sama Aristoteles. Jadi kalau yang lebih terkenal di dunia, misal dunia muslim atau misal dunia barat, itu ada 3 tokoh, Sokrat, Aflatun, dan Aristoteles. Nah, karena memang waktunya sudah cukup panjang, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti besok kita lanjut lagi masuk pada siapa itu Aflatun, atau kita lebih dekat dengan mengenal Plato. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau memang video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.